Indonesia saat ini kedatangan Egy Maulana Fikri. Berbeda adjustmentnya, berbeda karakternya. Pasti dengan hadirnya seorang Egy Maulana Fikri. Dalam sepak bola ada faktor teknis, non-teknis. Non-teknis kadang-kadang Indonesia siap untuk melawan Singapura di leg kedua dari AFF Suzuki Cup 2020. Bagaimana peluang Indonesia? Kalau tanyakan ke gua ya menang dong, harus optimis sebagai bangsa Indonesia. Tentunya di penghujung tahun 2021 ini kita berharap bahwa ada berita bagus dari kancah olahraga khususnya sepak bola atau tim nasional Indonesia. Oke. Kita lihat di leg pertama guys, seperti di video sebelumnya, gue katakan bahwa memang Indonesia menghadapi Singapura ini di babak pertama kita main bagus banget, tapi di babak kedua kita kendor. Jadi mereka mampu menyamakan kedudukan. Ada perubahan pemain yang membuat ada lubang sehingga Iksan Sandi mampu menyamakan kedudukan. Sebetulnya apa sih kekuatan dari Singapura? Melihat lawan Indonesia di leg pertama, kita memang banyak yang mengatakan Singapura lebih jelek dibandingkan dengan Vietnam dan juga Thailand. Tapi tidak juga, menurut gua setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari Singapura ini mereka memiliki pemain dengan postur yang cukup bagus, kecepatan dan stamina yang bagus. Jadi cukup stabil mereka bermain. Mereka hanya kalah dari Thailand. Sebelumnya mereka selalu menang dan kalah lawan Thailand saja. Setelah itu mereka juga seri menghadapi Indonesia di leg pertama. Nah, kekuatan mereka itu gue lihat dari beberapa pemain ya. Di belakang Irfan Fahri dengan Safwan Baharudin menjadi dua center back yang sangat-sangat tangguh. Ditambah dengan Zulfahmi Arifin. Ini pemain tengah yang memang disulap sebagai seorang center back. Biasanya dia main DM. Jadi kemarin pakai 3-5-2. 3 center back adalah Safwan, kemudian Irfan dan juga Zulfahmi. Ini cukup bagus. Posturnya tinggi, mereka duel udara bagus, dan mereka tidak tertarik atau terpancing maju ke depan. Jadi sehingga sulit bagi Indonesia untuk bisa membongkar pertahanan dari Singapura. Nah, di tengah, mereka memiliki pengatur serangan yaitu Syahdan Sulaiman dan juga Haris Harun. Ini dua pemain yang memang selalu mengalirkan bola. Bergantian, kalau Syahdan di depan, nomor punggung 8, Haris di belakang, seperti itu. Jadi memang di posisi central midfielder dari dua pemain. Sedangkan sayap mereka adalah Faris Ramli nomor 10. Ini yang paling berbahaya. Ini yang ngacak-ngacak. Posisinya nggak bisa ditunggu di kiri saja. Dia kadang-kadang ke tengah atau ke kanan. Dan ini selalu bergerak di belakang Iksan Fandi. Jadi memang sebagai striker lubang, penyerang lubang untuk Iksan Fandi yang memang goal getter atau target man dari Singapura. Main mereka seperti apa? Main mereka simple. Mereka itu menunggu Indonesia dan melakukan sebuah counter. Itu aja. Mereka jarang melakukan sebuah build up serangan yang rapi pelan tuh jarang. Mereka selalu counter. Karena mereka tahu Indonesia akan menyerang, mereka tunggu, mereka melalui sayap mereka cukup cepat. Di babak kedua mereka memasukkan Zulkarnain Susliman. Ini dari sayap kanan juga cepat. Termasuk Syahwal Anwar nomor 20. Dan juga kita lihat ada Anumantan Kumar, tapi Anumantan Kumar itu sebagai pemain gelandang bertahan. Tapi yang gue sebutkan tadi, Syahwal Anwar ini cukup berbahaya guys. Sebagai pemain di kanan, Faris Ramli di kiri, di depannya Ihsan Fandi. Nah, kemarin kalau melihat di babak pertama main bagus banget. Sebenarnya Indonesia main di babak pertama tuh bagus, tapi di babak kedua ada pergantian pemain sehingga banyak lubang. Ihsan Fandi ada ruang, Faris Ramli ada ruang. Itu yang membuat Indonesia banyak mengalami gangguan atau diancam gawang dari Nadeo. Termasuk gol dari serangan balik mereka yang mampu mengoyak gawang Nadeo. Nah, ya sudahlah, nggak usah dibahas lagi. Itu memang sudah suratan takdirnya satu-satu. Tapi gue melihat bahwa pasti Sintayong sudah punya formula khusus. Bagaimana cara menghadapi Singapura di leg kedua. Karena memang ini merupakan hidup mati. Kalau menang lolos, kalaupun misalnya seri akan bisa perpanjangan waktu dan adu penalti. Karena di AFF kali ini tidak ada goal away atau gol tandang tidak ada. Jadi semuanya berdasarkan hitung-hitungan gol aja. Kalau memang nanti seri 2-2, 3-3 perpanjangan. Jadi harus ada yang unggul dalam selisih gol di leg kedua. Ya gue berharap sih nggak usah perpanjangan waktu ya. Kalau memang berpikir ingin juara kan harus memikirkan juga stamina. Kalau bisa 2 kali 45 menit selesaikan Singapura gitu. Memang ini merupakan pertandingan ke-61
bagi kedua negara, 30 dimenangkan Indonesia, 12 kali, 18 dimenangkan mereka. Tapi dalam 10 pertandingan di AFF, kita baru menang 3 kali, seri 3 kali, mereka menang 4 kali. Memang secara statistik mereka unggul. Tapi sekali lagi guys, statistik itu hanya di atas kertas dan tidak bisa dijadikan 100% acuan. Kita menyaksikan pertandingan antara Indonesia menghadapi Singapura nanti. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kita bahas Indonesia saat ini. Indonesia saat ini kedatangan Egy Maulana Fikri. Berbeda adjustment-nya, berbeda karakternya, pasti dengan hadirnya seorang Egy Maulana Fikri. Ini semoga kita lihat ini akan menjadi sebuah strategi kejutan. Dengan hadirnya Egy akan merubah cara bermain Indonesia berbeda dengan di leg pertama. Kalau bisa gua melihat atau gua prediksi di posisi penjaga gawang pasti akan ada Nadeo. Nah, ini formasi menarik, bisa 4-1-4-1 atau 4-3-3. Nah, tergantung dengan keinginan sang pelatih. Kalau 4-1-4-1, pasti kanan Asnawi, kiri Pratama Arhan, di tengah gue pilih Fahrudin Arianto berpasangan dengan Dewa. Ini ngeri, bagus, cepat, kuat. Jadi gue kasih nama cepat, kuat Dewa dan Fahrudin. Depannya Rahmat Irianto pasti, kanan Witan, kiri Irfan Jaya, Ricky Kambuaya. Nah, di depan Ricky Kambuaya ada Egy Maulana Fikri. Nah, berpasangan. Nah, depannya nih, yang strikernya gue lebih milih Dedik Setiawan. Kenapa Dedi? Kenapa bukan Ezra? Kenapa bukan Hanis? Kenapa bukan Yudo? Kalau gue melihat bahwa pergerakan dari Dedi ini cepat, liar, dan bisa membongkar pertahanan yang cukup tangguh. Twin Tower yang dimiliki oleh Singapura, yang diisi oleh Safwan Bahrudin dan juga Irfan Fandi. Dan Dedi juga pergerakan tanpa bolanya lebih aktif ya, lebih bagus lah menurut gua. Kalau melihat seorang Sintayong ini lebih suka dengan kecepatan lini tengah gitu, permainan cepat. Nah, ini cocok nih. Jadi kalau adanya misalnya Dedi, Egy, Irfan, Witan, ngebut. Semuanya ngebut main di depan gitu. Tambah Asnawi dan Pratama Arhan yang kadang-kadang kerap muncul dari belakang. Nah, tinggal siapapun yang dipasang, sebetulnya kita punya peluang besar, guys. Asal satu, jangan terpancing dengan emosi. Nah, waktu itu Pratama Arhan sempat kaki naik banget tuh ya, hampir kena muka lawan, bahaya tuh. Santai, cool, santai. Kedua, waspada non teknis. Dalam sepak bola ada faktor teknis, non teknis. Non teknis kadang-kadang penonton ya banyak yang memberikan dukungan untuk Singapura. Kedua, wasit ya kan. Tapi ya udahlah ya. Kita berharap memang semoga tidak terganggu dengan kualitas wasit. Ini kenyataan bahwa di leg pertama dan juga di pertandingan antara Vietnam dengan Thailand itu kepemimpinan wasit buruk di kelas AFF ya. Meskipun ini bukan menjadi sebuah concern utama, tapi ini juga harus diwaspadai. Non teknis, menghadapi tuan rumah adalah non teknis, bahaya. Kemudian ketiga, jangan ada yang terkena kartu akumulasi atau terkena cedera. Ya, kita berharap bahwa sesuai dengan instruksi Sintayong, gue rasa tim nasional Indonesia akan bisa mengalahkan Singapura. Ya, sudah waktu Indonesia bangkit. Semua percaya pada perjuangan tim nasional Indonesia saat ini bersama dengan Sintayong. Banyak progres, banyak proses yang sudah berjalan. Salut. Semoga bisa berkelanjutan ke pertandingan-pertandingan berikutnya. Jadi, sekali lagi, di AFF kali ini tidak ada gol tandang atau gol away. Jadi, hasil pertandingan di leg pertama dan leg kedua itu, kalau tidak ada selisih, berarti harus diperpanjang dengan perpanjangan waktu. Kalau masih sama juga, ya sudah adu tendangan penalti. Ya, semoga tidak berlanjut sampai adu tendangan penalti ya. Capek juga liatnya ya. Deg-degannya itu loh. Nah, terus kita memiliki beberapa super sub ya. Super sub itu kita masih punya Ezra Walian, masih punya Evan Dimas, masih punya Yudo, masih punya Elkan Bagot, termasuk kita masih punya Rizky Ridho di lini belakang. Jadi banyak sekali pilihan sebetulnya. Tapi 11 nama yang gue sebutkan tadi sepertinya akan menjadi sebuah pilihan ya bagi Sintayong untuk bisa mengalahkan Singapura di leg kedua. Gitu guys, itu opini gue tentang bagaimana tim nasional Indonesia akan menghadapi Singapura di partai hidup mati, partai semifinal leg kedua dari AFF Suzuki Cup 2020. Kita berharap, kita berdoa, dukungan, support tentunya untuk tim nasional Indonesia
supaya tampil maksimal ya nanti di leg kedua, sehingga mampu melangkah ke fase berikutnya guys. Gitu. Oke, gitu opini gua, semoga bermanfaat. Kita dukung terus timnas Garuda dari rumah karena memang kita tidak bisa ke Singapura ya. Nah, terima kasih atas segala atensinya. Kita ketemu lagi di konten-konten T10 TV lainnya. Jaya terus Garuda. Pokoknya Indonesia. Tio Nugroho sign out. Bye.